Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada hadirat Allah SWT dan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita ingin melanjutkan membaca kitab Al-Munqiz minadh Dhalal karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali yang sudah kita mulai kemarin dengan membaca muqaddimah, latar belakang, metode dan langkah-langkah yang diambil oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya ini, yaitu jalan untuk menuju ilmu yang yakin sehingga dia atau kita terbebas dari kesesatan. Al-Munqiz minadh Dhalal. Maka silakan bagi saudara-saudara yang mengikuti dan yang memiliki kitab, dalam kitab yang ada di depan saya ini, yaitu cetakan Turki, Istanbul, Turki, disilakan buka halaman 5 tentang judul berikutnya, pembahasannya Al-Qaul fi madakhilis safsatati wa juhdil ulum. Sebelumnya tentu kita berdoa kepada Allah SWT semoga bimbingannya dan apa yang kita baca, apa yang kita cari ilmunya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan dijauhkan dari kesesatan atau kesalahan yang bisa merusak akidah dan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawlu fi madakhilis saftatati wa juhdil ulumi. Summa fatashtu an ulumi fawajadtu nafsi aatilan min ilmin mawsufin bihadhihi sifah إلا في الحسيات والضروريات فقلت الآن بعد حصول اليأس لا مطمع في اقتباس المشكلات إلا من جليات وهي الحسيات والضروريات فلا بد من أحكامها أولا لأتبين أن ثقتي بالمحسوسات وأماني من الغلط في الضروريات من جنس أماني الذي كان من قبل في التقليديات ومن جنس أمان أكثر الخلق في النظريات أم هو أمان محقق لا غدر فيه ولا غاية له فأقبلت بجد بليغ أتألم في المحسوسات والضروريات وأنظر هل يمكنني أن أشكك نفسي فيها فانتهى بي طول التشكك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم الآمان في المحسوسات أيضا وأخذ يتسع هذا الشك فيها ويقول من أين الثقة بالمحسوسات وأقواها حاسة البصر وهي تنظر إلى الظل فتراه واقفا غير متحرك وتحكم بنفي الحركة ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه يتحرك وأنه لم يتحرك بغتة ودفعة
bal ala tadriji zarratan ba'da zarratin hatta lam takun lahu halatu wukufin wa tanzuru ila al-kawakibi fatarahu saghiran fi miqdari dinarin summa adillatul handasiyatu tadullu ala annahu akbaru minal ardi fi miqdari hadha wa amsalihi minal mahsusat yahkumu fiha hakimal hassi bi ahkamihi wa yukazzibuhu hakimul aqli wa yakhunuhu takzibiyan la sabila ila maddin la sabili ila mudafa'atihi faqultu qad batalat as-siqah bil mahsusati aidan fala'allahu la siqata illa bil aqliyat. Ya, sampai di situ dulu perbincangan dalam pengantar safsatah sofisme dan pengingkaran ilmu. Jadi ini adalah perbincangan fi madakhil tentang pendekatan madkhal, pendekatan sofisme dan pengingkaran ilmu. Apa itu sofisme? Nah, bagi yang sudah biasa mempelajari filsafat dia tahu sofisme itu berasal dari Yunani juga. Tandingan dari filsafat, kaum filsafat, dari kaum yang bergerak dalam politik dan ekonomi. Muncullah tokoh-tokoh untuk mencapai tujuannya dengan mengembangkan ilmu retorika. Mereka tidak mementingkan mana yang benar atau mana yang batil. Tidak perlu membedakan, tidak perlu kejujuran atau apakah itu jujur atau dusta. Yang penting itu bagaimana meyakinkan orang, sehingga dia cenderung kepada kita, membenarkan perkataan kita walaupun salah. Nah, inilah yang disebut kaum sofisme, yaitu yang meletakkan kebenaran sebagai suatu yang sangat relatif. Kebenaran itu adalah apa yang mereka katakan. Tugasnya adalah meyakinkan orang bahwa yang benar itu apa yang dia katakan. Inilah kaum sofis. Ini yang mau di pendekatan ini yang ingin disinggung oleh Imam Al-Ghazali di sini, dan pengingkaran ilmu. Kemudian aku periksalah, summa fatashtu, aku periksa an ulumi, tentang ilmuku yang ada dalam diriku, kata Imam Al-Ghazali. Dia teliti, dia amati, dia pikir-pikirkan ilmu yang sudah didapat, yang ada di dalam dirinya. Fawajadtu nafsi atilan, maka aku peroleh diriku atilan, kosong, melompong. Min ilmin mausufin bihadhihi sifah, dari ilmu yang digambarkan dengan gambaran yang tadi, ilmu yang yakini itu. Apakah ilmu yang sudah ada, yang saya tuntut selama ini, sudah mendapatkan ilmu yang digambarkan tadi, yaitu ilmu yakini? Apakah ilmu yang ada di dalam dada saya itu sudah sampai kepada tingkat yakin, sehingga tidak ada keraguan padanya? Maka setelah diamati, setelah dipikir-pikir, setelah diperiksa, introspeksi, diintrospeksi oleh Al-Ghazali di dalam dirinya, maka dia dapatkanlah ternyata masih kosong,
Tak ada ilmu yang yakin itu yang ada di dalam dirinya. Semuanya mendatangkan keraguan. Illa fil hissiyat wad daruriyat. Kecuali dalam pengetahuan indrawi dan yang badihiyat atau yang daruriyat atau yang aksiomatik. Itu memang ya tidak diragukan lagi. Kalau yang indrawi, ya kita melihat jari kita sebelah tangan, kita hitung, maka ada jari kita 5, dan kenyataannya memang 5, itu hissiyat. Fakultul an ba'da husulil ya'si, maka aku katakan sekarang ya kepada dirinya setelah sampai kepada keputusasaan, tidak ada antusias, la matma'a fi iktibasil muskilat, tidak ada antusias untuk mengutip segala problem, muskilah, illa min jaliyat, kecuali dari yang jaliyat, yang jali, yang nyata, yang nampak, yang empirik. Wa huyal hissiyat, yaitu yang indrawi, yang bisa dirasa, yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa dicium, bisa dirasa, bisa diraba. Wad daruriyat, dan yang sifatnya aksiomatik, tidak ada yang membantah kalau 2 tambah 2 adalah 4. Ya. Wad daruriyat. Fala budda min ahkamiha awalan, maka mestilah itu min ihkamiha, kita harus menghukumnya dulu pada tingkat pertama. Untuk apa? Li'atabayyana, agar aku menjadi jelas bagiku, an-nasiqati, bahwa kepercayaanku kepada ilmu yang indrawi dan kenyamananku dari kesalahan pada ilmu-ilmu yang daruriyat, yang aksiomatik, min jinsin amaniyin, itu adalah jenis kepercayaan yang khayali, yang amaniyin, allazi kana min qabl, yang sebelumnya fit taqlidiyat, yang sudah ada secara tradisional. Wa min jinsi aman, dan itu termasuk jenis kenyamanan, keamanan kebanyakan orang fit nazariyat, dalam hal yang bersifat teoritis. Apakah dia ataukah dia ya masuk kepada kenyamanan yang muhakkik, yang betul-betul nyata, la ghadara fiha, tidak ada tipuan padanya, wala ghayatan lahu, tidak ada ghayah baginya lagi. Itu jadi dia, walaupun dia berpandangan pada mulanya ilmu indrawi dan yang daruri itu adalah ilmu yang yakin, ilmu yang tidak ada keraguan padanya, tapi pada akhirnya dia mempertanyakan itu juga. Apakah betul ini ilmu-ilmu yakini atau tidak? Fa aqbaltu bijiddin baligh, maka aku hadapkan perhatian, atau aku fokuskan dengan kesungguhan yang sangat, bijiddin baligh, kesungguhan yang baik. Ata'ammalu fil mahsusat, aku amati ilmu-ilmu mahsusat itu, yang indrawi itu, yang empirik itu. Wad daruriyat, dan yang daruriyat, yang aksomatik itu. Wa anzuru, dan aku teliti, hal yumkinuni an usakkika nafsi fiha, dan aku lihat, aku teliti, apakah memungkinkan bahwa aku meragukan di dalam diriku tentangnya, tentang ilmu-ilmu itu. Fantaha bi taulut tasyakkuk, maka
pemikiranku, penelitianku tentang diriku itu berakhir dengan panjangnya keraguan. Ila an lam tusmah nafsi, sampai pada diriku tidak mengizinkan lagi untuk menerima keamanan. Bitaslimil aman, menerima yang keamanan, kenyamanan atau keyakinan tentang yang ilmu-ilmu indrawi dan juga yang daruriyat. Wa akhadha yattasi wa hadha sak, dan mulailah keraguan ini berkembang, meluas. Apa iya ni mata saya ini bisa dipercaya? Apa iya telinga saya ini bisa dipercaya? Apa iya rasa saya ini bisa dipercaya, dan seterusnya. Apa iya daruriyat itu bisa dipercaya? Itu pun diragukan oleh beliau rahimahullah. Wa yaqulu min aina istiqah bil mahsusat wa aqwaha hasatul basar. Dari mana datangnya kepercayaan dengan ilmu yang indrawi itu? Wa aqwaha, dan yang sekuat-kuatnya dia hasatul basar, yaitu cerapan pandangan atau penglihatan. Wa hiya tanzuru ila zilli. Bagaimana penglihatan kita ini, katanya? Dia melihat kepada bayangan. Kalau ada matahari bersinar, kita lihat bayang. Bisa dilihat sekarang bayang-bayang yang ditimbulkan oleh matahari. Fatarahu waqifan ghairu mutaharrikin. Maka engkau lihat dia diam. Kan kita lihat bayang yang dihasilkan oleh matahari itu diam. Tidak bergerak dia, bayangan itu. Ghairu mutaharrikin, tidak bergerak. Wa tahkumu bi nafyil harakati. Lalu kamu putuskan bahwa bayangan itu tidak bergerak. Nafyul harakah, dinafikanlah gerak pada bayangan itu. Summa bit tajribah, kemudian dengan empiris, dengan pengalaman, dengan pengamatan, wal musyahadah, dan menyaksikan, ba'da sa'atin, setelah beberapa saat atau setelah sesaat, ta'rifu, engkau ketahui, annahu yataharraku, bahwa dia sebetulnya bergerak. Wa annahu lam yataharrak baghtatan, dan karena sesungguhnya dia tidak bergerak setiba-tiba atau tiba-tiba, wa daf'atan, dan sekaligus. Bal ala tadrij, tetapi bayangan itu bergerak beransur-ansur. Zarrata zarratin, sedikit demi sedikit. Zarrah ba'da zarratin. Ya, zarrata zarratin, yaitu zarratun ba'da zarrah, yaitu sedikit demi sedikit. Hatta lam takun lahu hala tawquf, sehingga sebenarnya bayangan itu tidak pernah berada dalam posisi diam. Dia bergerak terus karena bergeraknya matahari. Wa tanzuru ilal kawakib, ilal kaukabi, bukan kawakib ya tadi saya. Wa tanzuru ilal kaukabi, dan engkau lihat pula al-kaukab. Ya, ini engkau itu dirinya. Diriku itu melihat kepada kaukab, bintang yang ada di langit. Fatarahu saghiran, maka engkau lihat dia kecil, atau dirinya itu melihat bintang itu sangat kecil. Fi miqdari dinarin, seperti sebesar koin emas dinar. Sebesar koin emas dinar itu kecil. Dinar itu kan terbuat dari emas itu kecil. Sebesar itulah bintang itu terlihat. Summal adillatul handasiyah, kemudian dengan dalil-dalil teknologi,
Itu ya di geo seperti geometri, apa namanya itu, astronomi, tadullu, uh, menunjukkan ala annahu akbar minal ardi, bahwa sesungguhnya bintang itu lebih besar dari bumi. Maka apakah bisa dipercaya mata kita ini melihat bintang yang itu kecil padahal realitasnya lebih besar dari bumi? Fil miqdari haza, dalam hal yang seperti ini, wa amsali, dan yang serupa dengannya, minal mahsusat, dari pengalaman, dari ilmu yang indrawi, yahkumu fiha hakimul hassi, yang memutuskan padanya oleh hakim indrawi, biahkamihi, dengan hukum-hukumnya, dengan putusan-putusannya, wa yukadzibu hakimul aqli, dan dia didustakan atau dinyatakan itu dusta atau bohong oleh hakim akal. Wa yakhunuhu, dan dia mengkhianatinya, takziban, dengan mendustakannya. La sabila ila mudafa'atihi, tidak ada cara untuk menolaknya. Fakultu qad batalat as-siqah fil bil mahsusat, maka aku mengatakan kepada diriku, batallah semua kepercayaan dengan ilmu indrawi. Aidan, juga. Maka pada tingkat setelah dia tidak percaya kepada ilmu indrawi, termasuk yang aksiomatik, lalu dia meningkat dengan pernyataan berikut ini, fala'allahu la siqata illa bil aqliyat allati hiya minal awwaliyat, maka barangkali tidak ada kepercayaan kecuali dengan yang akliyat, dengan yang hal-hal yang hasil kesimpulan akal. Allati hiya minal awwaliyat, yang dia merupakan premis-premis, muqaddamat, awaliyat. Kaqaulinal ashrah aksaru minas salasah, itu premis atau pernyataan prosofisi awaliyat. Seperti kata kita 10 itu lebih banyak dari 3. Siapa yang mau menafikan? Wan nafyu wal isbat la yajtami'ani fi syai'il wahid. Dan menafikan, meniadakan, dan mengiyakan, jadi negatif dan afirmatif, la yajtami'ani fi syai'il wahid, tidak akan berhimpun dia dalam sesuatu hal. Kita lanjutkan. Wasyai'ul wahidu la yakunu hadisan qadiman mawjudan ma'duman wajiban muhalan faqalatil mahsusat bima ta'manu an takuna siqqataka bil aqliyat kasiqatikal bil mahsusat wa qad kuntu wasiqan bi faja'a hakimul aqli fakazzabani walau la hakimul aqli lakuntu tastamirru ala tasdiqi fala'alla wara ini kabur tulisan. Fala'alla wara'a idrakil aqli hakiman akhara. Iza tajalla kizbul aqli fi hukmihi kama tajalla hakimul aqli fakazzaba hissu fi hukmihi.
وعدم تجلي ذلك الإدراك لا يدل على استحالته فتوقفت النفس في جواب ذلك قليلا وأبى apanya kabur lagi وأبدت إشكالها في المنام وقالت أما تراك تعتقد في النوم أمورا وتتخيل أحوالا وتعتقد لها ثباتا واستقرارا ولا تشك في تلك الحالة فيها ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل فيما تأمن أن يكون جميع ما تعتقده في يقظتك بحس أو عقل هو حق بالإضافة إلى حالتك لكن يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها إلى يقظتك كنسبة يقظتك إلى منامك وتكون يقظتك نوما بالإضافة إليها فإذا أوردت تلك الحالة تيقنت أن جميع ما توهمت بعقلك خيالات لا حاصل لها أو لعل تلك الحالة ما يدعيها الصوفية أنها حالتهم إذ يزعمون أنهم يشاهدون في أحوالهم التي إذا أغلسوا في أنفسهم وغابوا عن حواسهم أحوالا توافق هذه المعقولات ولعل تلك الحالة هي الموت إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا فلعل الحياة الدنيا نوم بالإضافة إلى الآخرة فإذا مات ظهرت له الأشياء على خلاف ما شاهده الآن ويقال له عند ذلك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Sampai di situ. Asyai'ul wahid, satu objek la yakunu hadisan qadiman mawjudan ma'duman wajiban, itu tidak akan ada dia hadis lalu sekaligus qadim, mawjud sekaligus ma'dum, yang wajib sekaligus mustahil. Itu tidak akan pernah terjadi karena itu adalah sesuatu yang mustahil. Faqalat al-mahsusat, maka ilmu indrawi berkata, bima ta'manu an takuna siqqatika bil aqliyat, apa sebabnya engkau aman dengan kepercayaan engkau kepada aqliyat, ilmu-ilmu yang aqliyat, yang rasional, seperti kepercayaan engkau dengan yang mahsusat. Waqad kunta wasiqan bi, dan engkau pernah percaya kepadaku. Faja'a hakimul aqli, maka datang hakim akal. Fakazzabani, kata ilmu mahsusi, ini apa dialog imajinatifnya ya. Maka dia hakim akal itu mendustakan aku. Dan mengapakah hakim akal? Dan kalau bukan kerana hakim akal, maka niscaya engkau selalu membenarkanku. Fala'alla wara'a idrakil aqli hakiman akhar, mungkin pula di balik
uh, serapan akal, cerapan akal atau tangkapan akal, ada hakim yang lain. Apabila nyata pula kedustaan akal dalam menghukumnya, dalam keputusannya atau dalam kesimpulannya, sebagaimana nyata hakim akal lalu dia mendustakan yang indrawi pada hukumnya, dan tidak jelasnya demikian serapan atau tangkapan, la yadullu ala istihalatihi, maka tidak menunjukkan atas mustahilnya itu. Juga akal itu tidak bisa dipercaya. Fatawaqqafat an-nafsu fi jawabi zalika qalilan, maka sampailah diriku pada jawab demikian itu sedikit. Wa ayyadtu iskaliya, dan tapi aku pegang bentuk-bentuknya atau bentuk-bentuknya bil manam di waktu tidur. Wa qalat amma taraka, apakah engkau tidak melihat diperlihatkan kepada engkau, ta'taqidu fin naum, engkau percaya di dalam tidur hal-hal umuran, ya, itu dalam mimpi. Ya, kalau kita mimpi di dalam tidur mengalami suatu peristiwa, ta'taqidu fin naum umuran, kita percaya dalam tidur itu ada beberapa hal. Wa tatakhayyalu ahwalan, dan kita menghayalkan beberapa keadaan. Wa ta'taqidu laha sabatan, dan kita percaya itu adalah betul, sabat. Wastiqraran, dan pasti. La tasyukku fi tilkal halah, engkau tidak syak pada demikian hal. Ketika kita dalam mimpi itu, kita yakin betul bahwa itu terjadi, betul-betul terjadi, tidak syak, tidak ragu, karena kita alami sendiri, tapi mimpi. Summa tastayqiz, kemudian engkau terbangun. Fala fata'lamu annahu lam yakun li jami'il mutakhayyilatika mu'taqadatika aslun, maka engkau ketahuilah bahwa sesungguhnya semua yang imajinasi engkau itu, yang engkau khayalkan itu dan engkau percayakan itu, seperti yang di dalam mimpi itu, tidak ada lam yakun aslun, tidak ada asalnya. Wa ta'ilun fima ta'man, dan sia-sialah apa yang engkau percayai. Ayyakuna jami'a, bahwa ada semua yang engkau percaya itu fi yaqzatika, dalam waktu bangun engkau, dengan indera atau dengan akal, dia adalah benar kalau dibandingkan dengan keadaan engkau ketika itu. Lakin yumkinu an tatra'a alaika halah, akan mungkin pula akan datang kepada engkau suatu keadaan takunis nisbatuha, yang nisbahnya atau perbandingannya kepada waktu bangun engkau itu seperti bangunnya engkau dari tidur engkau. Wa takunu yaqzatuka nauman, dan bangunnya engkau itu, sekarang kita bangun ini di siang hari ini, itu bandingnya tidur kalau kita bandingkan kepadanya nanti pada suatu saat. Faiza auratta tilkal halah, maka apabila datang engkau kepada keadaan itu, yaitu keadaan engkau yang merasa bangun padahal tidur, maka engkau yakin anna jami'a ma tawahamat bi'aqlika, maka yakinlah engkau bahwa semua apa yang engkau ragukan dengan akal kita itu adalah khayalat, adalah khayalan-khayalan, imajinasi la hasila laha, kalau dia yakin bahwa itu bangun dari tidur. Aula alla tilkal halah ma yud'iha ila sufiyah,
Atau demikian itu, keadaan yang seperti itu yang membawa engkau kepada sofis. Bahwa sesungguhnya itu adalah keadaan mereka ketika mereka menyangka annahum yusyahiduna fi ahwalihim, bahwa mereka menyangka atau yakin bahwa mereka menyaksikan dalam keadaan mereka iza ghasu fi anfusihim, apabila mereka tenggelam dalam diri mereka, wa ghabu an hawasim, dan gaib dia dari indera mereka, ahwalan, menjadi ahwal, keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan hal-hal yang makulat, dengan hal-hal yang rasional. La'alla tilkal halah yal maut. Hal itu mungkin atau barangkali adalah mati. Jadi diibaratkan bangunnya kita ini di dunia ini adalah tidur. Nanti ketika kita bangun, ternyata apa yang kita alami waktu tidur ini selama hidup di dunia ini, dan kita bangkit nanti di akhirat, tidak sama hakikatnya dengan apa yang kita alami ketika sudah bangun, yaitu di akhirat nanti. Iz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu niyamun fa idza matu intabahu." Bahwa manusia itu adalah tidur. Apabila mati mereka, maka barulah mereka bangun. Nah, ini bandingan bagaimana pengalaman ilmu indrawi kita, ilmu daruriyat kita tidak memberikan keyakinan, dan mungkin di balik itu ada yang lebih memberi kepuasan, yaitu ilmu akal. Tapi akal pun itu di masa hidup kita ini dia bekerja sesuai dengan porsinya, dan dia ibarat perbuatan kita yang kita alami di waktu mimpi, waktu kita tidur. Dunia ini adalah mimpi, dan kita bangun nanti di akhirat. Jadi ilmu tujuannya adalah mengantarkan kita kepada ilmu yang yakin itu, yaitu ilmu tentang akhirat. Sesuai dengan yang dikutip dari ayat di sini, fala'allal hayatad dunya naumun, maka barangkali kehidupan dunia itu adalah tidur dengan dibandingkan kepada akhirat. Jadi dunia ini adalah dunia masa kita tidur, akhirat nanti kita masanya bangun. Faiza mata, apabila mati seseorang, zaharat lahul asya, maka nyatalah baginya segala sesuatu. Ala khilafi ma syahadahul an, berbeda dari apa yang dia saksikannya sekarang. Yang dia lihat di dunia ini tidak sama dengan nanti apa yang disaksikan di akhirat. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawm hadid. Maka kami singkapkanlah dari engkau, tutup engkau, ghita, penutup, itu di hari kiamat itu nanti, tutup kesadaran kita itu dibuka oleh Allah SWT. Fabasarukal yawm, maka penglihatan engkau di hari itu, di hari kiamat itu, hadid, keras bak besi, tajam bak besi, bak pisau yang diasah dengan tajam, sehingga kita bisa melihat segala sesuatu dengan detailnya, segala amal dan perbuatan kita itu, yang mungkin sama dan berbeda dari apa yang kita saksikan di dunia ini. Man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang, ini tambahan dari saya ini, siapa yang beramal sebesar zarrah di dunia ini, di akhirat dia akan melihat. Di dunia ini zarrah ini tidak bisa kita lihat. Di akhirat nanti kita akan lihat semuanya. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal sebesar zarrah atau kejahatan,
itu akan kita lihat juga. Maka penglihatan yang melihat yang bisa atau yang mampu melihat yang kecil-kecil itu dari amalan kita, walaupun satu titik yang tergores dalam hati kita dari sesuatu, nanti juga akan kita lihat dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah, karena penglihatan kita itu disingkap oleh Allah SWT, sehingga kita mampu melihat yang sekecil-kecilnya. Fabasarukal yaum hadid, maka penglihatan engkau pada hari itu adalah besi yang tajam setajam-tajamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita sambung pada pertemuan berikutnya nanti insyaallah, karena keterbatasan waktu dan juga tidak boleh lama-lama dalam keadaan kita dalam beribadah dalam bulan puasa ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dan menambah pengetahuan kita, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi perbaikan diri kita di beserta amal-amal kita di bulan Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.